Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nurlina Maulidia dari kelas 2 IAKM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tahapan audit atau proses audit mulai dari fase 1 sampai fase 4. Pertama, audit merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan itu telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam praktiknya, audit tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar hasil audit itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil audit ini nantinya akan digunakan oleh banyak pihak seperti pihak investor, pihak kreditur, pihak pemerintah maupun pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, auditor harus bekerja secara profesional dan objektif dan mengikuti tahapan audit yang benar. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Secara umum itu proses audit dibagi menjadi empat fase utama. Jadi fase yang pertama itu adalah perencanaan dan penyusunan pendekatan audit. Fase yang kedua adalah pengujian pengendalian dan pengujian transaksi. Fase ketiga adalah prosedur analitis substantif dan pengujian detail saldo. Dan fase yang terakhir atau fase yang keempat ini adalah penyelesaian audit serta penerbitan laporan audit. Keempat fase ini saling berkaitan atau saling terhubung satu dengan yang lain. Artinya hasil dari satu fase akan mempengaruhi fase berikutnya. Sebagai contoh, apabila auditor salah menilai risiko pada tahap awal, maka prosedur audit yang dilakukan pada tahap berikutnya juga bisa menjadi kurang tepat. Karena itu, auditor harus memahami setiap tahap secara menyeluruh sebelum memberikan opini audit. Baik, kita masuk pada fase yang pertama, yaitu perencanaan dan penyusunan pendekatan audit. Pada fase ini, auditor mulai merencanakan dan menyusun pendekatan audit. Tahap ini menjadi dasar utama sebelum auditor melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah pertama adalah auditor menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Pada tahap ini, auditor mempertimbangkan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan audit dengan klien yang lama. Auditor harus menilai integritas manajemen perusahaan dan memastikan auditor tetap independen. Misalnya, auditor tidak boleh memiliki hubungan pribadi atau kepentingan tertentu dengan perusahaan klien karena dapat mempengaruhi objektivitas auditor. Selain itu, auditor juga melakukan perencanaan awal seperti menentukan tim audit dan memahami semua kebutuhan audit klien. Langkah berikutnya adalah memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus memahami jenis usaha si klien, kondisi industri klien, dan regulasi yang berlaku, serta juga sistem akuntansi yang digunakan. Hal ini penting karena setiap jenis perusahaan memiliki risiko yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan perbankan memiliki risiko pada kredit dan transaksi keuangan, sedangkan perusahaan manufaktur memiliki risiko besar terhadap persediaan dan proses produksinya. Setelah itu, auditor melakukan prosedur analitis pendahuluan. Pada tahap ini, auditor membandingkan laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun yang sebelumnya. Auditor juga membandingkan rasio keuangan perusahaan atau membandingkan anggaran dengan realisasinya. Tujuannya yaitu untuk menemukan perubahan yang tidak biasa. Misalnya apabila penjualan meningkat sangat besar tetapi laba perusahaan justru menurun, maka auditor harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah menetapkan materialitas dan materialitas kinerja. Materialitas ini merupakan batas di mana
suatu kesalahan dianggap cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Penentuan materialitas ini membantu auditor untuk menentukan fokus pemeriksaan. Setelah itu, auditor mengidentifikasi risiko signifikan akibat kecurangan atau kesalahan. Contohnya, manipulasi pendapatan, penggelapan kas, atau kesalahan pencatatan transaksi. Kemudian auditor menilai risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan itu risiko yang sudah ada pada suatu akun sebelum mempertimbangkan pengendalian internal perusahaan. Sebagai contohnya itu akun kas memiliki risiko bawaan yang tinggi karena mudah disalahgunakan. Selanjutnya, auditor memahami pengendalian internal dan menilai risiko yang ada di pengendalian itu. Jadi, auditor melihat apakah sistem pengendalian perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Contohnya, auditor memeriksa apakah terdapat pemisahan tugas antara bagian pencatatan dan penyimpanan kas. Langkah yang terakhir dalam fase yang pertama ini adalah menyusun strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan. Jadi auditor menentukan prosedur audit yang akan dilakukan, area yang memiliki risiko tinggi, anggota tim audit, maupun waktu pelaksanaan audit. Dengan adanya perencanaan ini, maka audit dapat berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Baik, lanjut ke fase yang kedua, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian transaksi. Setelah tahap perencanaan tadi selesai, auditor masuk ke fase yang kedua, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian atas transaksi. Pada tahap ini, auditor mulai mengumpulkan bukti-bukti audit. Langkah yang pertama itu adalah auditor melakukan pengujian pengendalian atau test of controls. Pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan itu berjalan dengan efektif. Contohnya, auditor memeriksa apakah setiap transaksi telah mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Auditor juga melihat apakah perusahaan memiliki pemisahan tugas yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah auditor dapat mengandalkan pengendalian internal di perusahaan tersebut. Jika pengendalian internal dinilai efektif, maka auditor dapat mengurangi jumlah pengujian detail. Namun, jika pengendalian internal di perusahaan tersebut lemah, maka auditor harus melakukan lebih banyak pemeriksaan. Langkah yang selanjutnya ada melakukan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini tuh dilakukan untuk memeriksa transaksi secara langsung. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat di perusahaan itu benar-benar terjadi, dicatat dengan benar dan tidak mengandung salah saji material. Sebagai contoh, auditor memeriksa bukti transaksi penjualan, faktur pembelian, bukti pembayaran maupun dokumen-dokumen yang lain. Auditor juga dapat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga seperti pelanggan atau pemasok. Seperti pelanggan ini seperti konfirmasi piutang. Setelah pengujian yang dilakukan oleh auditor, setelah pengujian dilakukan, auditor itu menilai apakah ada kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Jika iya, ditemukan banyak kesalahan atau pengendalian internal yang lemah, maka auditor perlu memperluas prosedur audit pada tahap berikutnya. Baik, masuk ke fase yang ketiga. Fase ketiga ini berfokus pada prosedur analitis substantif dan pengujian detail saldo. Pada tahap ini, auditor melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap saldo akun dalam laporan keuangan. Langkah pertamanya yaitu di sini ada melakukan prosedur analitis substantif. Auditor melakukan analisis terhadap hubungan antar data keuangan.
Contohnya, auditor membandingkan rasio laba, rasio piutang, ataupun rasio persediaan. Jika terdapat perubahan yang tidak wajar, maka auditor perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan pengujian terhadap item-item penting atau key items. Auditor memeriksa item yang memiliki nilai besar atau memiliki risiko yang tinggi. Sebagai contoh, auditor memeriksa transaksi penjualan yang jumlahnya besar atau saldo piutang yang nilainya signifikan. Setelah itu, auditor melakukan pengujian tambahan terhadap detail saldo. Contohnya, auditor menghitung ulang saldo akun, memeriksa dokumen pendukung, maupun melakukan pemeriksaan fisik persediaan di gudang. Jika risiko audit tinggi, maka auditor akan melakukan pengujian yang lebih dalam. Namun apabila risiko rendah, auditor dapat mengurangi jumlah pengujian detail. Pada fase ketiga ini, auditor harus melakukan bukti audit yang cukup dan tepat karena bukti audit menjadi dasar auditor dalam memberikan opini audit. Selanjutnya, fase yang terakhir atau fase yang keempat merupakan fase penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Jadi pada tahap ini, auditor memastikan bahwa seluruh prosedur audit itu sudah dilakukan dengan lengkap. Langkah pertamanya yaitu melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Jadi auditor memeriksa apakah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Contohnya, auditor memeriksa apakah perusahaan telah mengungkapkan informasi penting seperti utang atau risiko yang ada di perusahaan tersebut. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan bukti audit akhir. Jadi di sini auditor itu perlu memastikan bahwa seluruh bukti audit sudah cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Setelah itu auditor mengevaluasi seluruh hasil audit dan menilai apakah laporan keuangan perusahaan yang diaudit masih mengandung salah saji material atau tidak. Jika masih terdapat masalah, maka auditor akan meminta perusahaan untuk melakukan perbaikan. Tahap berikutnya adalah menerbitkan laporan audit. Laporan audit ini berisi tentang opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan. Selain itu, auditor juga berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan penting selama proses audit berlangsung. Auditor dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan pengendalian internal perusahaan. Setelah seluruh proses audit selesai, auditor akan memberikan opini audit. Terdapat 4 jenis opini audit. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan apabila laporan keuangan itu disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan apabila terdapat beberapa masalah tetapi tidak terlalu material secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada opini tidak wajar. Opini ini diberikan apabila laporan keuangan mengandung salah saji material yang besar. Dan yang keempat yaitu disclaimer of opinion, atau auditor itu tidak memberikan opini karena tidak memperoleh bukti-bukti audit yang cukup. Opini audit ini sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan pengguna laporan keuangan. Sebagai kesimpulan proses audit yang terdiri dari 4 fase yang saling terhubung antara satu sama lain, yaitu fase yang pertama berfokus pada perencanaan dan penyusunan strategi audit. Fase yang kedua berfokus pada pengujian pengendalian dan transaksi. Fase yang ketiga berfokus pada pengujian saldo dan prosedur analisis substantif. Dan fase yang keempat berfokus pada penyelesaian audit serta penerbitan laporan audit. Seluruh tahapan tersebut dilakukan agar auditor dapat memberikan opini audit yang tepat dan dapat dipercaya.
Oleh karena itu, auditor harus bekerja secara profesional, independen, dan mengikuti standar audit yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.